Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maliha. Di sini saya akan memaparkan tutorial video pembelajaran menggunakan Google Slide berbantu aplikasi Peer Index. Baik, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita membuka Google Slide di Google Drive. Setelah itu, barulah kita menambahkan materi ke Google Slide sesuai materi yang kita inginkan. Baik, setelah materi di Google Slide ini sudah jadi, barulah kita membuka aplikasi Peerdex, yaitu dengan kita mengklik add-on. Berhubung aplikasi Peer Index ini belum terinstall, maka yang pertama kita lakukan yaitu install terlebih dahulu Peer Index ini. Kita install, lanjutkan. Pilih akun Google, izinkan, lanjutkan. Selesai. Aplikasi Peer Index ini pun sudah terinstall. Lanjut, kita ke add-on lagi, terus open aplikasi Peer Index ini. Sebenarnya ini sudah terinstall ya. Baik, kita tunggu prosesnya. Sudah terlihat ya, ini merupakan tampilan Peer Index ini. Adapun ini tuh tools dari aplikasi Peer Index. Ada teks, ada choice, ada number, ada website, draw, dan lain sebagainya. Adapun kegunaan dari aplikasi ini yaitu untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif. Contohnya, kita akan menanyakan kepada siswa apa yang dinamakan dengan protista. Caranya yaitu dengan kita mengklik fitur teks yang ada di samping, yang nantinya siswa itu akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tadi kita sudah menggunakan fitur teks. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur number. Kita update slide. Dan selesai. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan fitur choice, di mana fitur ini bisa berisikan pertanyaan seperti pilihan ganda atau yang lainnya. Contohnya, kita akan menulis pertanyaan, misalkan di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam protista ialah, ini pertanyaannya. Selanjutnya kita klik choice. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Next. Selanjutnya kita taruh pilihan gandanya itu pada insert choice. Misalkan A, Oomycota, B, ganggang biru,
C Plasmopora vitella. Dan kalau misalkan kita pengen menambahkan option, tinggal add another. Terus klik update slide. Kita tunggu. Sudah jadi option choice-nya. Selanjutnya kalau kita misalkan ingin membuat pertanyaan yang kedua, sama langkah-langkahnya itu sama yang seperti sudah kita lakukan. Baik, ketika semuanya sudah selesai, kita akan mengklik Start Lesson. Kita tunggu. Selanjutnya, kita klik Complete My Free Account karena ini tuh belum memiliki akunnya. Kita menggunakan akun yang free. Login with Google. Terus kita sebagai teacher. Terus klik yang di bawah ini. Pilih email, terus kita izinkan, terus di sini kita harus mengisi kode pos dan juga sekolah, postal code. Kita isi dan juga sekolahnya. Terus kita klik connect. Tunggu baru start presentation. Kita tunggu, ini masih loading. Kita tunggu masih loading. Nah, inilah tampilan awal pada aplikasi. Selanjutnya di bawah itu ada give students link. Nanti link tersebut diberikan kepada siswa yang nantinya siswa akan masuk ke dalam aplikasi ini melalui link tersebut. Inilah link apabila siswa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Terus ini adalah link untuk gurunya. Ini link untuk siswa. Untuk memulai pembelajaran pada saat di Google Slide nanti akan klik Start Lesson dan nanti akan menuju ke Peer Index ini ya. Untuk tampilan dari aplikasi Peer Index ini yaitu seperti yang terlihat pada gambar. Adapun pada aplikasi Peer Index ini memiliki dua tampilan. Yang pertama yaitu tampilan presentasi yang pertama yang dilakukan oleh guru untuk melakukan presentasi. Dan tampilan yang kedua yaitu tampilan presentasi siswa yang ditampilkan oleh siswa. Pada tampilan siswa ini, nanti siswa akan mengisi apa yang sudah guru perintahkan. Misalkan contoh, guru memberikan salam, dan nanti siswa pun akan melakukan timbal balik mengucapkan salam pada teks tersebut. Dan jawaban dari siswa itu bisa terlihat oleh guru pada saat guru itu mengklik show response. Bisa terlihat kan nanti jawaban siswa itu bisa terlihat oleh guru. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Protista. Apa itu protista? Baik, langsung saja kita lihat show responnya ya untuk mengetahui jawaban dari siswa. Yang pertama ada yang menjawab mikroorganisme, terus ada yang menjawab organisme eukariotik, terus juga ada yang menjawab organisme bersel tunggal. Jadi, apa itu protista? Baik, langsung saja kita lihat. Ini merupakan gambar ataupun contoh dari protista. Seperti terlihat pada gambar, ada contoh alga, ada protozoa, dan lain sebagainya.
Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya mengenai pengertian protista. Berdasarkan etimologinya, kata protista sendiri berasal dari kata protos dan kata kitos dalam bahasa Yunani. Kata protos sendiri memiliki arti pertama atau mula-mula, sementara kata kitos memiliki arti membuat atau menyusun. Jadi, secara harfiah ini, protista ini dapat diartikan yang paling pertama, karena para ahli sudah menduga merekalah makhluk hidup yang paling pertama yang ada di muka bumi ini. Para ahli sendiri memperkirakan protista ini sudah ada sejak sekitar 1-2 miliar tahun yang lalu sebelum adanya organisme tingkat tinggi. Selain itu juga bentuk protista yang terbilang unik karena ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Bentuk protista ini yang unik ini sempat membuat bingung para ahli taksonomi. Selain itu juga kingdom ini memiliki makhluk-makhluk hidup yang bersel tunggal dan beberapa yang bersel banyak yang tersusun secara sederhana. Namun, bila dibandingkan dengan Monera, protista ini sudah lebih maju. Adapun topik pembelajaran ataupun topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu ciri-ciri protista, yang kedua yaitu reproduksi protista, dan yang ketiga peranan kingdom protista, dan yang keempat yaitu klasifikasi kingdom protista. Baik, sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri protista, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Sudah kalian siap mengikuti pretest? Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Ini tampilan dari siswanya ya. Soal pertama yaitu di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam protista. Kita lihat jawabannya yaitu B, ganggang biru. Lanjut kita ke soal yang kedua yaitu protista yang memiliki kemiripan dengan hewan dinamakan. Ada satu yaitu protozoa. Yang ketiga yaitu rambut silia. Bergerak. Yang keempat yaitu salah satunya jawabannya yaitu adalah eukariotik. Lanjut kita ke soal yang kelima. Yaitu jawabannya adalah bulu cambuk. Baik, langsung saja kita ke ciri-ciri kingdom protista. Protista memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu yang pertama, protista ini terdiri dari makhluk bersel satu atau biasa disebut juga uniseluler dan makhluk bersel banyak atau disebut juga multiseluler. Terus ciri yang kedua yaitu protista ini sebagai heterotrof atau memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul-molekul organik baik secara fagotrof dan asmotrof. Selain itu juga sebagian lagi protista ini membuat makanannya sendiri dengan sinar matahari melalui kloroplas. Terus selanjutnya protista ini memiliki alat gerak atau silia, sebagian lagi juga memiliki pseudopodia. Terus protista sendiri juga hidup secara soliter, berkelompok. Terus ada yang bersimbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Selain itu juga protista ini parasit dan bersifat patogen pada manusia dan hewan. Terus ciri yang selanjutnya yaitu protista ini memiliki membran inti. Baik, kita ke pokok pembahasan kedua yaitu reproduksi protista. Protista berkembang biak dengan dua cara, yaitu ada yang secara aseksual dan secara seksual. Protista dengan berkembang biak dengan seksual ini dengan cara membelah diri seperti pembelahan biner. Sementara pada protista yang melakukan perkembangbiakan seksual berkembang biak melalui 3 cara. Yang pertama yaitu ada isogami, oogami, dan anisogami. Isogami ini itu penyatuan dua gamet yang dapat bergerak yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan oogami ini yaitu penyatuan dua gamet yang tidak bergerak yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda.
dan anisogami atau penyatuan dua gamet yang bergerak yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar, ini merupakan proses reproduksi seksual dan aseksual yang terjadi pada protista. Baik, langsung saja ke poin ketiga, yaitu peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peranan yang menguntungkan. Kingdom protista sendiri memiliki dua bentuk peranan, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Dan secara garis besar, peranan yang menguntungkan dari kingdom protista berasal dari protista yang menyerupai tumbuhan atau alga. Alga atau tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemadat pembuat es krim. Selain itu juga ganggang produsen bagi organisme lain seperti di ekosistem perairan. Selain itu juga peranan yang menguntungkan lainnya dari alga itu sebagai alat gosok, isolator, bahan pangan, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peranan yang merugikan. Sementara peran kingdom protista yang merugikan berasal dari protista yang mirip hewan atau protozoa. Sebagian besar spesies protozoa adalah patogen bagi manusia dan hewan. Contoh dari kingdom protista dari protozoa yang menjadi patogen adalah Entamoeba dysenteria yang menyebabkan disentri, Entamoeba histolica yang menyebabkan ambies, Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit kelamin pada perempuan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pada poin keempat, yaitu klasifikasi kingdom protista. Apakah kalian tahu ada berapa klasifikasi dari kingdom protista? Baik, langsung kita lihat ke show respon. Ada banyak yang menjawab 4 ya, bisa dilihat pada layar, banyak yang menjawab 4. Baik, langsung saja kita lihat klasifikasi kingdom protista ada berapa. Ini dia klasifikasi dari protista. Ternyata klasifikasi dari kingdom protista sendiri terbagi menjadi 3, bukan 4 ya. Yang pertama yaitu protista mirip hewan. Yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Protista mirip hewan sendiri terbagi menjadi flagellata, ciliata, rhizopoda, sporozoa. Dan protista mirip tumbuhan terbagi menjadi Eglonophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Pheophyta, dan Rhodophyta. Sedangkan pada protista mirip jamur terbagi menjadi 2, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan disebut sebagai protozoa. Secara etimologis, kata protozoa ini berasal dari kata prota dan zoa, yang memiliki arti yang pertama dan arti hewan. Protozoa sendiri termasuk protista karena mereka memiliki ciri utama kingdom protista, yaitu memiliki tubuh yang terdiri dari satu sel dan eukariotik. Adapun ciri-ciri dari protista yang mirip hewan itu, yang pertama yaitu uniseluler, eukariotik, ukurannya antara 3-1000 mikron, bersifat heterotrof, dan hidup di tempat yang basah yang kaya zat organik atau air tawar, atau juga laut sebagai zat plankton. Adapun klasifikasi dari protozoa sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu flagellata, rhizopoda, sporozoa, dan ciliata. Selanjutnya yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan. Sebelumnya banyak ahli botani yang memasukkan alga ke kelompok tumbuhan. Akan tetapi karena alga ini tidak memiliki ciri-ciri pokok tumbuhan, alga pun dimasukkan ke dalam kingdom protista. Alga sendiri memiliki klorofil yang memungkinkan untuk melakukan fotosintesis dan memiliki beberapa pigmen warna lainnya. Adapun klasifikasi dari protista mirip tumbuhan sendiri yaitu Rhodophyta, Pheophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, dan Eglophyta.
Yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Sebelumnya, protista mirip fungi atau biasa disebut juga jamur lendir dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Akan tetapi, karena zigot jamur lendir dapat bergerak dengan flagelnya, tidak seperti zigot fungi yang tidak dapat bergerak, akhirnya para ahli mengelompokkan jamur lendir ini ke dalam kingdom protista. Adapun klasifikasi dari protista mirip jamur ini terbagi menjadi dua, yaitu jamur lendir, Mycomycota, dan jamur air yaitu Oomycota. Baik, cukup sekian pembelajaran mengenai protista menggunakan Google Slide berbantu aplikasi Peer Index. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.